wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Kemenak Kota Samarinda, Bapak Haji Mukhlis SAG MM. Kepada yang terhormat Bapak Ketua PGKA Kota Samarinda, Bapak Dr. Andes Ruslan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Said Hussein MB. Kepada yang terhormat Ibu Rahmi MPD Kemenak Kota Samarinda, kepada Bapak dan Ibu pengawas madrasah yang kami hormati, dan kepada seluruh Bapak, Ibu Kepala RA, MI, MTS, dan MA sekota Samarinda. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara buka bersama virtual Kepala RA, MI, MTS, MA yang dilaksanakan oleh keluarga besar PGKA Kota Samarinda, Rabu 5 Mei 2021, 1442 Hijriah, dengan tema meningkatkan kebersamaan dengan silaturahmi dan indahnya berbagi kepada sesama. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki kemudahan agar kegiatan kita hari ini menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, belum memasuki acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara hari ini. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Ketua PGKA Kota Samarinda oleh Bapak Dr. Andes Ruslan. 3. Sambutan Kepala Kemenak Kota Samarinda oleh Bapak Mukhlis SAG MM. 4. Kultum sekaligus pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Said Hussein MB. 5. Penutup. Hadirin sekalian, acara pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Ketua PGKA Kota Samarinda, Bapak Dr. Andes Ruslan. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Carmila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita dapat bertemu di PJJ jarak jauh online dalam kegiatan buka bersama secara virtual. Dan tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam atas kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan ajaran beliaulah kita pada saat ini bisa bersilaturahmi melalui jaringan internet. Yang terhormat Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Samarinda, Bapak Haji Mulis SAG MM. Selamat sore Pak. Yang terhormat Ibu Kasih Mapenda, Kementerian Agama Kota Samarinda, Ibu Dr. Anda Rahmi Raihana MPD. Yang terhormat Bapak Penceramah Dr. Andes Haji Said Hussein MA. Beliau adalah dosen pasca sarjana IAIN. Yang terhormat Bapak Ibu pengawas, alhamdulillah ada hadir ini Pak Hasan. Semoga sehat-sehat selalu. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Ibu Kepala RA, MI, MTS, dan MA. Semoga kita semua kepala sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak pengurus PGKA Kota Samarinda yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman yang bisa hadir di Zoom meeting ini, yang mana pada rencana awal kita akan melaksanakan tatap muka, karena saya merasa kita ingin kangen lama tak bertemu ya. Jadi rencana kita ini sudah matang 100%, tinggal bertemunya aja lagi. Karena ada surat dari Menteri Dalam Negeri yang ditarik oleh Bapak Tito. Nah, edaran tersebut kami terima jam 4 sore. Nah, maka kita konsultasi dengan teman-teman dan minta pendapat di Kemenak Kota Samarinda. Kita melaksanakan secara daring, karena kalau kita paksakan juga untuk melaksanakan secara tatap muka, kita khawatir nanti ada sesuatu akan merugikan kita semua. Pertama, marwah Kementerian Agama. Jadi pertimbangannya itu, dan masukan-masukan dari teman-teman. Saya sebagai Ketua PGDA dan Ketua Panitia juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terjadinya perubahan ini sangat mendadak. Kami koordinasi dengan tempat pelaksana di kedai sampan tradisional ini, alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Negonya sampai jam 2 malam. Jadi baru jam 2 malam baru bisa pulang. Alhamdulillah sudah di ACC semua. Yang kedua, kami terima kasih kepada Bapak Kepala Kemenak yang juga bisa hadir, dan kami mohon juga untuk bisa memberikan kata sambutan dan motivasi kepada kami semua, karena Kalimantan Timur nanti akan ditunjuk sebagai ibu kota negara. Harapan kita kita harus sudah merapatkan barisan untuk membackup dan mendukung SDM-SDM yang ada di madrasah. Dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Said Hussein MA, dosen pasca sarjana YN, yang bersedia memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan yang lebih bertakwa. Tema kita pada hari ini adalah meningkatkan
kebersamaan dengan silaturahmi dan indahnya berbagi kepada sesama. Jadi saya merasa tahun ini PGKA ini mendapatkan berkah. Berkahnya apa, Bapak Ibu? Seluruhnya insentif alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu yang guru-gurunya bertambah, alhamdulillah. Dan di sekolah negeri juga begitu, alhamdulillah semuanya tercover. Ini merupakan berkah Ramadan dan berkah doa-doa Bapak Ibu gurunya. Mudah-mudahan ini THR cair ya. Nah, dalam minggu-minggu ini. Makanya Bapak Ibu kami minta nanti bisa ngambil formatnya itu diisi lebih cepat, lebih baik itu. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan koneksitas kita dengan teman-teman baik di Diknas, baik di pengurus dan Bapak Ibu kepala sekolah alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang kedua, pelaksanaan Zoom meeting ini Bapak Ibu kita kerjasama dengan TV Islamik. Jadi operatornya ini kita kerjasama dengan TV Islamik. Terima kasih Pak Wisnu yang sudah membantu kita untuk kegiatan Zoom meeting ini, dan ini juga disiarkan secara langsung. Dan Bapak kita pada hari ini berjalan sukses dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua sudah memberikan masukan kepada kami. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Kemenak Kota Samarinda, Bapak Haji Mukhlis SAG MM. Kepada Bapak kami persilahkan. Pak Wisnu. Pak Wisnu. Ya, kameranya langsung ke Oke. Tadi ketutup. Ya. Oke, sudah terbuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penceramah saudara saya Pak Terandus Pak Said. Selamat datang bergabung Pak Said. Yang terhormat Ketua PGKA ya. Sekarang PGDA, sekarang PGKA Pak Dr. Andus Ruslan. Para peserta sekalian, Kepala Madrasah, MI, RA, MTS, dan semua yang tergabung dalam Persatuan Guru Kementerian Agama Kalimantan Timur yang berbahagia. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, pada kali ini kita dapat bertemu walaupun dalam keadaan daring ya. Memang sejujurnya gagasan ini tatap muka seperti yang digagas oleh ketua tadi. Karena saya menerima edaran itu, pertama edaran daripada Menteri Dalam Negeri Pak Tito, terus dijabarkan lewat edaran Gubernur, itu akan berimplikasi kepada kami ya, makanya kami menyarankan agar hal itu jangan dilakukan secara tatap muka langsung ya, jadi kegiatan kita tetap jalan tetapi metodenya yang kita ubah ya.
Dan alhamdulillah kawan-kawan bisa menerjemahkan ini. Ya. Terima kasih saya ucapkan. Karena berlakunya surat itu tanggal 4 Mei. Ya, 4 Mei. Jadi kita melakukan tanggal 5 Mei satu hari. Mungkin jika sebelumnya itu kita bisa saja melaksanakan hal demikian. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya, saya mengapresiasi gagasan-gagasan dari Pak Ketua untuk mengadakan buka bersama ini. Di samping kekangenan kita ingin bertatap muka, ingin bersilaturahim, ini akan bisa menumbuhkan semangat baru untuk memperjuangkan visi misi kita semua. Jadi semakin banyak bertemu, kita akan semakin banyak punya inspirasi. Untuk apalagi di bulan yang berkah ini, momentumnya banyak bisa dipergunakan apa saja. Apalagi di ujung-ujung Ramadan dengan buka bersama, mungkin tarawih bersama. Tapi tarawih lewat daring apa bisa nih Pak Said ya? Iya betul Pak. Nah itu. Tetapi yang perlu kita sepakati bahwa PGDA ini adalah perkumpulan kita semua. Jadi semua punya kepentingan yang sama dan semuanya posisinya penting semua. Jadi tidak ada yang terpenting apapun yang paling penting. Untuk itu semangat memiliki perkumpulan ini harus kita tumbuhkan. Ya, harus kita tumbuhkan demi kemajuan dan kesejahteraan para guru semua. Saya menghargai tadi kawan-kawan sudah dapat insentif, itu suatu perjuangan yang patut disyukuri. Apalagi wali kota kita ini sangat bersemangat, ya, sangat bersemangat. Momentum ini bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan guru-guru di Kementerian Agama. Mengharap Kementerian Agama itu dananya terbatas, juga ruang geraknya juga terbatas. Maka kita yang bisa membaca peluang itu harus bisa memanfaatkan. Jadi cerdas saja tidak cukup, ya, tapi kejelian dan responsif terhadap keadaan itu penting dikembangkan dalam rangka membantu pencapaian visi misi kita. Untuk itu saya harapkan kekompakan ini penting. Ya, kalau ada riak-riak sedikit itu jangan dijadikan permasalahan, tapi dijadikan pemicu. Kita cari persamaannya. Apalagi temanya tadi kita berbagi, ya, berbagi dalam rangka untuk mencapai kemajuan bersama. Nah, jadi ini saya harapkan ya. Dan juga tugas, jangan lupa juga tugas kita sebagai guru. Guru adalah manufakturnya pendidikan, ya, untuk mencetak generasi berikutnya. Apalagi kita insya Allah 2024 kita akan menjadi IKN. Bahkan peletakan istananya itu sudah tanggal April kemarin. Jadi itu sudah positif. Maka persaingan kita itu bukan hanya sesama kita, tetapi sudah antar luar. Bahkan mungkin dengan luar negeri nanti. Nanti akan ada sekolah-sekolah yang berbasiskan internasional. Akan ada berbasiskan standar nasional. Maka siap tidak siap, kita pasti akan ada kompetisi nantinya. Untuk itu bukan hanya sekedar merapatkan barisan, kita harus memacu kreativitas, ya, memacu kecerdasan, mempersiapkan diri dengan strata pendidikan yang bisa bersaing. Untuk itu kepada kawan-kawan yang punya kesempatan, punya motivasi tinggi untuk menaikkan jenjang pendidikannya, saya dukung. Ya, saya dukung. Insya Allah kalau sifat-sifatnya administrasi saya akan bantu. Ya, itu makanya kepada rekan-rekan kepala sekolah yang guru-guru yang punya kemampuan, apalagi Yen Samarinda ya. Ini sudah mulai menuju ke WIN. Ini peluang untuk memperoleh peningkatan mutu kualitas pendidikan. Ini harus disahuti, harus disambut dengan baik. Gitu. Yang selanjutnya saya harapkan juga kepada guru-guru, memang dalam masa pandemi ini kita serba susah. Ya. Peningkatan kualitas mutu menjadi diragukan karena kondisi kita sekarang ini. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Maka itu inovasi, kreasi sangat dibutuhkan dalam rangka efektivitas pelaksanaan proses belajar dan mengajar ini. Jangan sampai nanti ada keluhan dari pihak orang tua ataupun yang lain bahwa daring ini menyebabkan kemunduran kualitas pendidikan. Tapi menurut saya tergantung orangnya. Kalau orangnya punya kreasi, punya inovasi, insya Allah
kondisi sekarang ini bisa dimanfaatkan menjadi lebih baik. Bahkan kreativitas ini memacu kepada guru-guru sekalian untuk lebih membekali diri atau memperlengkapi skill yang lebih baik lagi, akan lebih dekat lagi dengan teknologi. Ini yang saya harapkan. Maka saya harapkan juga Tinggi Media ini menjadi solusi terhadap permasalahan guru, menjadi solusi terhadap guru. Apabila ada permasalahan sedikit bisa dipecahkan di Persatuan Guru Kementerian Agama. Saya menginginkan ini akan menjadi role of model ya untuk organisasi-organisasi yang lain, bahkan bisa menjadi memperdayakan MPMP, KKG, bisa menjadi sesuatu mitra kerja kita dalam rangka mencapai sukses di pendidikan ini. Nah, yang selanjutnya di bulan Ramadan ini saya pesankan juga, mari kita tingkatkan ibadah kita. Ibadah ya bulan Ramadan yang dimana kata Rasulullah, seandainya kalau umat itu tahu, insya Allah semua bulan itu dijadikan Ramadan. Maka untuk itu manfaatkanlah momentum yang sedikit ini. Yang selanjutnya juga saya harapkan juga di penghujung Ramadan ini saya memohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan selama saya menjadi PLT. Saya PLT sejak 1 Januari sampai sekarang, sampai ada Kemenak yang definitif. Karena ada edaran Kementerian Agama bahwa pejabat struktural selama sampai saat ini tidak boleh dilantik ya, tidak boleh dilantik. Jadi kenapa Pak Mulis itu lama sekali jadi PLT? Karena ada edaran ke Menteri Agama yang mengatakan bahwa pejabat struktural tidak boleh dilantik ya, sampai waktu yang tidak ditentukan, itu edarannya. Jadi selama itu tidak cabut, saya masih jadi PLT. Semoga kawan-kawan tidak merasa keberatan dengan adanya saya di sini kan. Saya mengapresiasi banyak inovasi. Semalam mengadakan kegiatan seminar, sangat positif sekali. Ini ada kegiatan buka bersama, bagus. Mungkin untuk berikutnya setelah Ramadan apa halal bihalal, tetapi yang punya makna ya, bukan sekadar bertemu, tapi bisa menjadi inspirasi dan motivasi dalam rangka peningkatan mutu kualitas pendidikan kita. Mungkin ini yang dapat sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kultum dan sekaligus membaca doa penutup oleh Ustadz Dr. Andes Haji Said Husin MC. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Bisa didengar Pak Mukhlis? Bisa. Saya bisa. Ustaz. Iya. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di siang menjelang sore ini kita dipertemukan oleh Allah meskipun dalam suasana daring menggunakan aplikasi Zoom. Dan ini tidak mengurangi rasa syukur kita sebagai hamba untuk senantiasa mengaplikasikan salah satu pesan-pesan moral atau nilai-nilai ajaran Islam yang selama ini menjadi kebanggaan kita untuk kita juantahkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menegakkan atau mengembangkan silaturahim dimanapun dan kapanpun dan dalam kondisi apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi pilihan Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati, yang kami banggakan,
saudara kita semua, khususnya saya pribadi, Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Samarinda, mau PLT kah terserah. Pak Haji Mukhlis STGM, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Ketua Panitia sekaligus Kepala Persatuan Guru Kementerian Agama Kota Samarinda, saudara saya juga Dr. Andus Ruslan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang tergabung dalam kegiatan pada siang menjelang sore ini yang saya hormati. Alhamdulillah, memang suka tidak suka apa yang disuguhkan kepada kita harus kita syukuri. Apalagi bulan puasa ini bulan yang penuh dengan rahmat dan berkah. Saya diminta oleh panitia, saya pikir ini ada konspirasi luar biasa. Diminta untuk kultum itu bisa kuliah 70 menit, bisa kuliah 70 menit, bisa kuliah 17 menit tergantung. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. 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 Ibu dan Bapak yang saya hormati, mengapa kita harus bersilaturahim? Silaturahim itu kalau saya pinjam bahasa sunnah Rasul Muhammad SAW, bahasa hadis Rasul Muhammad SAW, itu merupakan indikator beriman tidaknya seseorang. Berarti tidak main-main. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa harus ada digandeng dengan hari akhir? Karena ada hari tentang pertanggungjawaban kita sebagai hamba Allah, pertanggungjawaban kita sebagai manusia, dan pertanggungjawaban kita sebagai umat Muhammad SAW. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir di mana setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban, maka kata Rasul Muhammad SAW, "Falyasir rahimah." Sambunglah silaturahim. Mungkin selama ini silaturahim itu agak sedikit ternoda. Ternoda itu banyak faktornya. Mungkin karena faktor kondisi pandemi gitu, yang semestinya kita bisa bertatap muka seminggu sekali, 3 hari sekali, sebulan sekali, tapi karena masa pandemi yang sudah alhamdulillah setahun lebih, kegiatan itu menjadi berkurang. Nah, melalui kegiatan pada kali ini, mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa kita termasuk hambanya yang konsisten menyongsong perintah Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, karena ini menjadi bukti beriman tidaknya kita. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya lupa, saya ingin ralat dulu. Jadi saya bukan dosen di Pasca, karena payu baik kita. Karena dosen di Pasca harus memenuhi standar kualifikasi. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi doa. Amin. Motivasi untuk kembali meningkatkan kualitas pendidikan kita. Yang kedua, silaturahim itu adalah wasilah. Wasilah itu bahasa Arab. Nah, sementara dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35, kita ini disuruh untuk mencari wasilah. Saya bacakan Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, wabtagu, bertakwalah kepada Allah, wabtagu, carilah oleh kalian ilaihil wasilah. Wasilah, media, instrumen, jalan, ilaih. Wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan, carilah media, carilah instrumen, carilah ilmu, carilah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fi sabilih. Kalau udah ketemu wasilahnya itu, dan salah satu wasilah itu adalah silaturahim yang dijanjikan oleh Rasul Muhammad SAW sebagai indikator beriman tidaknya seseorang. Kalau sudah ketemu, pegang teguh itu. Jadi kalau kita semua meyakini bahwa silaturahim ini menjadi perekat kita untuk membangkitkan semangat berislam kita,
semangat untuk memotivasi kerja dan kinerja kita agar menjadi insan-insan Kementerian Agama, khususnya guru-guru di Kementerian Agama Kota Samarinda yang akan mengukir prestasi, baik prestasi berorientasi pendek masa kini maupun terlebih lagi berorientasi di masa yang ke depan. Pegang teguh, perangi wajah hidup, perangi apa yang diperangi itu. Banyak faktor yang akan merugikan atau yang merusak silaturahmi, perangi itu. Apa itu? Misalnya kemalasan untuk berkomunikasi dengan teman, perangi itu. Sebab silaturahim itu instrumen perekat sosial kemanusiaan, hablum minan nas, yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mendekatkan pada hablum minallah, tapi juga pada hablum minan nas. Nah, bulan puasa ini kita jadikan Islam itu sebagai wasilah untuk menyempurnakan kedua hablum itu, kedua bentuk hubungan silaturahim itu. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sesama manusia. Kita buktikan, kita perangi faktor-faktor yang akan melemahkan semangat silaturahim kita. Apalagi yang berikutnya, silaturahim dalam konteks kemanusiaan ini bahasa Rasulnya hebat luar biasa. Saya hanya mengingatkan saja, saya yakin kita semua sudah hafal di luar kepala. Jadi kata Rasul, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang cinta, yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya silaturahim dengan Pak Mukhlis ke kantor, itu rezeki itu ada di situ. Rezeki itu tidak harus dalam bentuk materi. Rezeki itu bisa kesejahteraan, kesehatan. Senang saya melihat beliau berhasil, itu akan memotivasi saya untuk juga berhasil, membuat kita bahagia melihat orang lain, itu akan membuat kita menjadi lapang dada, sehat. Itu rezeki yang luar biasa. Wa an yunsa'alah, dan akan memanjangkan fi asarihi umur kita. Umur itu pendek tidaknya bukan tergantung berapa bilangannya, tapi kualitas dan bobot bagaimana kita mengisi umur itu. Karena itulah Rasul Muhammad SAW mengingatkan an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, ni'matani maghbun. Ada dua jenis nikmat kata Rasul Muhammad SAW. Maghbun itu yang sering dilupakan, yang sering dilalaikan. Fihi makatsiru minan nas, oleh kebanyakan manusia. Apa dua jenis kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia itu? Yang pertama adalah as-sehat, kesehatan. Alhamdulillah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmatul faragh, nikmat kesempatan, nikmat waktu. Silaturahim itu kan momentum. Silaturahim itu kan waktu yang sangat luar biasa, harus kita manfaatkan untuk apa? Untuk kesejahteraan Islam secara umum, untuk kesejahteraan pribadi-pribadi kita, agar kita mendapatkan dua ganjaran yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau pas saya janji, mungkin sulit untuk dipegang kalau tidak tahu siapa Pak Said. Tapi kalau kita sudah kenal betul dengan Rasul itu kalau berjanji, janjinya direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, pegang kuat itu, maka ayyubsatu lahu fi rizqi, akan dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ayyunsalahu fi asari, akan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang akan mengenang kebaikan-kebaikan ketika kita silaturahim, kita berbagi, sharing, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi berbagi itu wa tawasau bil haqqi, berbagi tentang kebenaran, berbagi tentang keindahan, berbagi informasi-informasi yang positif yang akan memotivasi kinerja kita sebagai orang-orang Kementerian Agama. Apa yang harus kita lakukan di masa pandemi ini? Hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan kinerja madrasah kita ini dan seterusnya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang terakhir, jadi kalau lama-lama bahaya juga kita lawas-lawas. Ya. Karena tadi kata Pak Ruslan, malam tadi beliau ketemu saya Pak Mukhlis di tempat
di kedai sampan tradisional kita negosiasi, akhirnya diputuskan alhamdulillah kedai sampan siap untuk membantu dengan cara mengemas makanan itu dengan kotakan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Terakhir saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi kebersamaan itu memang indah. Kebersamaan itu memang indah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai gara-gara persoalan sepele, gara-gara berbeda kepentingan. Jadikan perbedaan kepentingan itu nutrisi untuk meningkatkan kinerja kehambaan kita, hablum minallah, kinerja kemanusiaan kita, hablum minannas. Apalagi kita ini sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dimuliakan Allah. Kenapa? Karena predikat kita sebagai guru agama. Di mana di tangan kita lah nasib moral bangsa ke depan itu tergantung. Jadi satu sisi kita patut berbangga dalam arti bukan ria, bukan takabur, bangga dalam arti bersyukur. Jadi terakhir saya ingin menyampaikan, lakukan dua hal minimal dalam bulan puasa ini. Satu, pesta tasakuran. Tapi jangan juga ditanggapi pesta tasakuran itu bingka disikat dua, bingka beintalu disikat, dadar gulung disikat dua, hamparan tatak habis. Bukan itu maksud pesta tasakuran. Pesta tasakuran itu kita jadikan setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu pergantian waktu ke waktu itu sarana untuk kita meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita lakukan, karena kita ini manusia yang disebut dengan insan itu nisyan, tempatnya khilaf, maka perlu melakukan ajang pertaubatan. Tidak harus menangis semalaman suntuk, tidak harus mengurung diri, bukan. Ajang pertaubatan itu kita introspeksi diri. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Tidak boleh terjebak pada masa lalu, masa kelam kita di masa lalu. Jadikan masa kelam di masa lalu itu sebagai itibar, sebagai pelajaran untuk kita melakukan lompatan besar di masa-masa yang akan datang. Kan lighad. Jadi ajang pertaubatan, kita introspeksi, kita banyak-banyak beristighfar. Istighfar itu tidak harus karena kita berbuat salah. Istighfar itu juga jangan-jangan dalam setiap kebaikan yang kita lakukan masih dipandang Allah salah. Ya, karena itu kita perlu istighfar. Nah inilah manfaat silaturahim. Jadi manfaat kita merajut kembali. Merajut itu bahasanya kurang enak. Merajut itu seakan-akan ada yang bolong-bolong ya Pak Mulisda. Jadi kita meningkatkan, mengembangkan silaturahim. Okay? Agar semakin banyak hal-hal positif yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan prestasi kita di masa yang akan datang. Saya pikir demikian, sekedar berbagi. Mohon ampun, mohon maaf. Wal afu minkum. Kurang lebihnya sekali lagi saya mohon diikhlaskan, minta ridhonya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsummal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna.
اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغرا ولأولادنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا وزين ذريتنا بأخلاق حبيبنا وشافعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz yang sudah memberikan tausiah kepada kami hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadikan semangat buat kami para guru-guru, kepala RA, NI, MTS dan MA untuk berdikasi lagi untuk membangun dan menjalin silaturahmi untuk kebersamaan kita. Demikian acara buka bersama virtual seluruh kepala sekolah RA, MI, MTS, dan MA yang dilaksanakan oleh keluarga besar PGKA Kota Samarinda. Semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya, selaku pembawa acara, memohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk info kepada seluruh kepala sekolah RA, MI, MTS maupun MA untuk bisa mengambil kotak takjil dan atau kotak makan yang diambil masing-masing oleh sesuai nama pemesan di KST dengan Pak Baihaqi. Ya, untuk kami tandai di KST kedai sampan tradisional. Ya, kedai sampan tradisional Jalan Awe Sahrani dari jam 3 sampai jam 6 sore. Dan info selanjutnya itu untuk pengambilan format usulan THR bagi kepala RA, MI, dan MTS. Kami tunggu kehadirannya di KST. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Thank you.